Halo sahabat Ruang Novel, kali ini Ruang Novel akan menceritakan serial baru Donghua berjudul Jade Dynasty. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Sebenarnya ada yang seperti itu? Mungkinkah datang ke sini saat ini, itu bukan untuk pernikahan temu, tetapi untuk harta di Thousand Monster Mountain? Chu Feng akhirnya mengerti bagaimana villa bergengsi mampu mengumpulkan kekuatan terkuat dari mana-mana di 9 provinsi ke tempat ini. Jadi ternyata semua orang tidak datang ke sini untuk pertemuan pernikahan, juga tidak untuk aliansi yang sebenarnya. Itu untuk harta karun di Thousand Monster Mountain. Meskipun dikatakan seperti itu, jelas tidak sesederhana yang dibayangkan. Villa bergengsi ingin menggunakan kekuatan orang lain untuk menyingkirkan duri yang merupakan Thousand Monster Mountain untuk mengambil harta dalam Thousand Monster Mountain, tetapi mereka juga tidak ingin semua orang datang ke Thousand Monster Mountain, tanah harta, untuk mengambil bagian dari keuntungan. Jadi, itulah sebabnya mereka mengatur apa yang disebut perkumpulan pernikahan. Itu juga berarti hanya orang-orang dan kekuatan yang mendapat persetujuan dari villa bergengsi yang dapat memiliki kesempatan untuk memasuki Thousand Monster Mountain, Gubo menjelaskan. Itu terasa sangat merepotkan. Dari apa yang aku lihat, mengapa tidak langsung bergabung dengan tubuh kekuatan terkuat dan menyerang Thousand Monster Mountain bersama-sama? Orang-orang yang dapat dimobilisasi oleh perkumpulan pernikahan ini hanyalah orang-orang kuat di dalam generasi muda. Bahkan jika mereka adalah karakter tingkat jenius, mereka masih tidak akan bisa mengalahkan kelompok monster mengerikan dalam Thousand Monster Mountain kan? Chu Feng merasa sedikit bingung. Kamu tidak mengerti. Sebenarnya, beberapa kekuatan terkuat di 9 provinsi memiliki hubungan bermusuhan. Semua orang ingin memperebutkan gelar kekuatan nomor 1 di 9 provinsi, jadi kecuali jika tidak ada pilihan, mereka sama sekali tidak akan benar-benar bersekutu bersama. Paling-paling, mereka sementara akan bergandengan tangan, tetapi masih akan ada banyak eksploitasi dan kekhawatiran. Selain itu, jika beberapa kekuatan besar secara terbuka bergandengan tangan, akan ada kecurigaan pemberontakan, dan akan sulit untuk menghindari dinasti Ji yang tidak senang. Pada saat itu, semua orang harus menghadapi konsekuensinya. Dan pertemuan pernikahan ini bukan hanya untuk bersekutu dengan beberapa kekuatan besar. Ini terbuka untuk semua orang di benua 9 provinsi, dan bahkan tidak ada batasan umur. Selama seseorang memiliki kekuatan, mereka dapat datang ke tempat ini. Itu manfaatnya. Para ahli tersembunyi yang hidup dalam pengasingan di pegunungan dan hutan dan juga bukan milik sekolah atau faksi manapun dapat datang dan mengambil bagian dari hadiah itu. Para jenius dan monster dengan kekuatan puncak juga bisa datang dan mengambil bagian dari hadiah. Jika ada kecelakaan yang terjadi pada jenius manapun di dalam Thousand Monster Mountain, tanggung jawab tidak akan dipikul oleh villa bergengsi. Itu akan dibawa oleh binatang mengerikan di dalam Thousand Monster Mountain. Jadi, kekuatan di balik kejeniusan itu benar-benar tidak akan mengabaikan dan tidak melakukan apa-apa tentang monster mengerikan di Thousand Monster Mountain. Dalam istilah yang lebih sederhana, karena villa bergengsi ingin menjaga Gunung Seribu Monster namun tidak memiliki kekuatan yang memadai, itu harus bersekutu dengan orang lain dan kekuatan yang memiliki kekuatan. Namun, karena ada raksasa, dinasti Jiang, yang berdiri di samping, ada banyak batasan jika mereka ingin bersekutu dengan kekuatan lain. Selain itu, untuk sementara bergandengan tangan dengan kekuatan melawan musuh selalu merupakan pedang bermata dua. Jika satu tempat ditangani dengan buruk, akan ada 2 kali lipat kerugian dan vitalitas mereka sendiri akan dirugikan. Tapi villa bergengsi mengatur perkumpulan pernikahan ini, dan hal terbesar yang dilakukannya adalah mengurangi tingkat kerusakan diri. Jika ada sesuatu yang salah, mereka bisa bersih dari semua tanggung jawab, Dubo menjelaskan. Jadi seperti itu. Hanya setelah mendengar penjelasan Gubo, Chu Feng memahami situasi spesifik tentang pertemuan pernikahan. Harus dikatakan bahwa Gubo yang datang dari World Spirit Guild jauh lebih baik informasi dari segi informasi daripada Chu Feng. Selain itu, karena wajah, bahkan kekuatan tingkat puncak hanya akan mengirim orang-orang dari generasi muda untuk bergabung dengan pernikahan temu ini, namun, di sini, tidak ada orang yang memiliki kekuatan yang tidak melampaui orang lain. Chu Feng, kamu harus tahu bahwa villa bergengsi mengirim 8 surat undangan bergengsi kan? Gubo terus berbicara. Surat undangan bergengsi? Aku tidak tahu. Apa surat undangan bergengsi?
Chu Feng benar-benar tidak tahu. Melihat itu, Gubo tidak mengejeknya karena memiliki informasi yang diblokir. Dia terus menjelaskan, kalau begitu aku akan memberitahumu. Meskipun World Spirit Guild aku diundang, tetapi misalnya kamu dan aku, serta banyak orang di generasi muda World Spirit Guild, kita masih harus melewati beberapa tes sebelum kita dapat benar-benar masuk dan berpartisipasi dalam apa yang disebut temu pernikahan, dan baru saat itulah kita memiliki kualifikasi untuk memasuki Thousand Monster Mountain. Tetapi orang-orang yang menerima surat undangan bergengsi tidak memerlukan tes atau ujian. Itu bisa dikatakan sebagai simbol kekuatan dan posisi. Tapi villa bergengsi yang mengirim 8 surat undangan bergengsi bukanlah rahasia. Yang ingin aku sampaikan adalah siapa yang diundang 8 surat undangan itu, kata Gubo. Siapa mereka? Chu Feng semakin penasaran. 8 orang ini dapat dikatakan sebagai orang yang benar-benar terkenal di dalam generasi muda dari benua 9 provinsi saat ini. Provinsi Tang. Murid nomor 1 dari sekolah Yuangang, Tang Yisiu. Provinsi Song. Murid nomor 1 dari sekolah Dewa Api, Song Qingfeng. Provinsi Yuan. Murid nomor 1 dari sekte putih tersembunyi, Bai Yunfei. Ten, Bai Yunfei White Clouds Fly. Provinsi Ming. Murid nomor 1 di lembah bebas dan tidak terkendali, Liu Xiaoyao. Ten, Xiaoyao Free and Unrestrained. Provinsi Sui. Murid nomor 1 dari lembah Dewa Pedang, Murong Yu. Juga anggota klan Jie, ketua masa depan, kakak laki-laki Jie Bufan, Jie Qingming. Serta orang nomor 1 di generasi muda World Spirit Guildku, Su Zhongyu. Orang-orang itu sangat kuat. Beberapa sudah memasuki alam surga, dan bahkan mereka yang belum, mereka berada di puncak alam mendalam. Beberapa menangkap metode kuat yang unik, dan beberapa bahkan memahami persenjataan elit. Mereka adalah eksistensi yang bahkan orang-orang di generasi lama tidak berani dengan mudah tersinggung. Namun, di dalam orang-orang itu, Chu Feng, kamu harus berhati-hati terhadap seseorang, Jie Qingming. Jie Qingming telah melangkah ke ranah surga, dan tidak hanya dia memiliki elit armamen dari klan Jie, Armor of Thorns, dia bahkan seorang spiritualis dunia jubah biru. Orang itu begitu kuat sampai-sampai dia bisa memandang orang-orang dari generasinya sendiri dengan jijik. Yang paling penting adalah yang sangat menyayangi adik lelakinya, Jie Bufan. Terakhir kali, kamu menyerang Jie Bufan di Menara Hantu Asura. Kali ini, jika kamu bertemu Jie Qingming, aku khawatir dia tidak akan membiarkan kamu pergi. Namun, kamu tidak perlu terlalu khawatir. Kamu adalah bagian dari World Spirit Guild aku, jadi kali ini, jika kita dapat dengan lancar mendapatkan kualifikasi untuk gathering perkawinan dan berhasil memasuki Thousand Monster Mountain, itu akan baik-baik saja selama kamu terus mengikuti kami. Karena, kakak besar World Spirit Guild aku Su Zhongyu melangkah ke ranah surga belum lama ini dan dia juga seorang spiritualis dunia jubah biru. Dengan dia di sana, bahkan jika Jie Qingming ingin menyentuhmu, dia masih perlu memikirkannya 3 kali lagi. Gubo dengan serius mengingatkan. Chu Feng mengangguk. Dia tahu bahwa dia secara tidak sengaja menyinggung musuh besar. Alam surga. Chu Feng sangat tahu betapa menakutkannya orang-orang di tahap itu. Yan Yangtian dan Lin Moli yang adalah orang-orang di tingkat 1 ranah surga bisa memaksanya ke keadaan itu, apalagi jenius terkuat di klan Jie, Jie Qingming, yang memiliki elit armamen dalam genggamannya. Gubo, itu tidak benar. Kamu mengatakan bahwa ada 8 surat undangan bergengsi, tetapi kamu hanya menyatakan 7 orang. Siapa yang ke-8? Tiba-tiba, Chu Feng ingin tahu bertanya. Saudara Chu Feng, kamu harus bisa menebak siapa orang terakhir. Kata Gubo. Aku bisa menebaknya. Namun, kepala Chu Feng dipenuhi kabut. Ya. Pikirkan baik-baik. Ada 9 provinsi di benua 9 provinsi. Provinsi Han diduduki oleh dinasti Jiang, dan raksasa itu tidak akan berpartisipasi dalam kegiatan kekuatan lain karena dari lubuk hati mereka memandang rendah kita. Adapun murid nomor 1 dari villa bergengsi, Liu Xizun. Meskipun dia sangat kuat, karena pernikahan temu ini terbuka keluar, tidak mungkin baginya untuk menerima surat undangan. Pikirkan tentang itu. Selain orang-orang terkuat dalam generasi muda di provinsi-provinsi itu, provinsi mana yang tidak disebutkan? Ini. Kamu berbicara tentang provinsi Azurku? Betul.
Orang yang diundang oleh surat undangan bergengsi terakhir adalah dari generasi muda Provinsi Azur kamu.